Kisah Ashabul Kahfi terjadi di dua periode kekuasaan. Kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan yang para manusianya mereka menyembah berhala dan bintang-bintang serta matahari. Dan kekuasaan periode kedua, pemerintah yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kisah Ashabul Kahfi terjadi di dua kurun kekuasaan. Adapun waktunya, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kisah Ashabul Kahfi ini terjadi setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan sebelum lahirnya Isa bin Maryam, nabi terakhir dari nabi-nabi Bani Israel. Artinya Ashabul Kahfi ini masih menganut agama Yahudi dan berpegang kepada Taurat. Dari mana kita tahu bahwa sejarah ini terjadi setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan setelah Isa bin Maryam dan sebelum Isa bin Maryam? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang musyrik mereka berusaha untuk menjegal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam upaya, dengan berbagai macam siasat. Salah satunya adalah pembesar-pembesar musyrik ini datang dari Mekah ke kota Yathrib karena tahu bahwa di Yathrib itu banyak orang-orang Yahudi. Ada Yahudi Bani Qunaiqah, ada Yahudi Bani Quraidah, ada Yahudi Bani Nadir. Dan mereka tahu bahwa agama Yahudi adalah agama yang diturunkan padanya kitab. Sehingga mereka orang-orang musyrik ingin bertanya soal kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah mereka ke Yathrib yang belakangan disebut Madinah. Kemudian mereka mengatakan, bagaimana pendapat kalian tentang seseorang yang muncul di negeri kami Mekah dan mengaku menjadi nabi dan rasul? Maka orang-orang Yahudi mengatakan, kalau memang dia seorang nabi dan rasul, maka berikan pertanyaan kepada dia. Kalau dia sanggup menjawab, berarti dia memang seorang nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, maka dustakan kenabiannya. Akhirnya kemudian orang-orang musyrik pun mendapatkan soalan-soalan. Tentunya soalan-soalan ini untuk menjebak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang dia bukan seorang nabi dan rasul. Di antara soalan yang kemudian diajarkan orang-orang Yahudi kepada orang-orang musyrik itu, katakan kepadanya, ya Muhammad, tanyakan kepada dia tentang beberapa anak muda pada zaman permulaan yang mereka pergi kemudian berkumpul di sebuah gua di mana mereka memiliki kisah yang sangat menakjubkan. Habarkan kepada kami siapakah anak-anak muda itu. Kemudian yang kedua, tanyakan pula tentang seorang raja yang berkeliling dunia sampai ujung barat dan timur. Siapakah dia? Bagaimana habarnya? Kemudian yang ketiga tentang roh. Katakan kepada dia seperti itu. Maka orang-orang musyrik pun mendapatkan maklumat dari orang-orang Yahudi. Berangkatlah kembali mereka ke Mekah. Kemudian mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan sebagaimana yang diajarkan soalan-soalan itu oleh orang Yahudi untuk ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka membenarkan kenabian dan kerasulannya atau mendustakan kenabian dan kerasulannya. Maka mereka pun mulai menanyakan 3 soalan ini dan mereka berjanji kalau seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa menjawab, maka mereka akan beriman. Tapi kalau tidak bisa menjawab, maka mereka akan mendustakan kenabian dan kerasulannya. Setelah kemudian datang dan bertanya 3 soalan itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengatakan, ukhbirukum bima sa'altum anhu ghadan. Kata Nabi SAW, baik, saya akan habarkan kepada kalian apa yang kalian tanyakan kepadaku, tapi jawabannya besok. Subhanallah. Allah takdirkan Rasul SAW lupa mengucapkan insya Allah. Setelah itu kemudian mereka berpaling. Maka Nabi SAW tidak mungkin menjawab sembarangan. Menjawab dengan akalnya, dengan pemikirannya. Bagaimanapun dia seorang Nabi dan Rasul harus menunggu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia tidak pernah bicara dengan akalnya, dengan hawa nafsunya. Karena dia hanya bicara dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Kalau engkau wahai Muhammad berbicara sekehendakmu, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, kami akan tarik tangan kananmu, kami akan potong urat nadimu. Itulah ancaman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menunggu Jibril sebagai jawabannya. Allah takdirkan 1 hari Jibril tidak datang, 2 hari, 3 hari, sampai berlanjut kepada 15 hari. Jibril tidak kunjung turun untuk memberikan jawabannya sebagai wahyu. Maka penduduk Mekah pun heboh.
Mereka mengata-ngatakan dengan sesuatu yang tidak layak dikatakan kepada Nabi SAW. Sampai-sampai mereka mengatakan, katanya Muhammad menjanjikan besok jawabannya, sekarang sudah sampai 15 hari, 15 malam. Qad asbahna minha la yukhbiruna bi syai'in mimma sa'alnahu anhu. Tapi tidak ada kunjung jawaban dari beliau. Jangan-jangan dia adalah seorang nabi palsu ataupun seorang rasul palsu. Mendengar desas-desus orang-orang mengatakan sesuatu yang tidak layak dikatakan kepada seorang nabinya, ahzana Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka membuat sedih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesaklah dada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak kunjung ada jawabannya. Sampai pada waktunya ketika Nabi SAW sudah mulai sedih, sesak dadanya, apa yang dibicarakan oleh penduduk Mekah, dari sinilah kemudian Jibril turun, kemudian menurunkan surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Yang dimaksud anak-anak muda pada zaman yang awal-awal dulu yang kemudian bersembunyi di gua karena kezaliman rajanya, maka mereka adalah Ashabul Kahfi. Kemudian diceritakan secara global dalam suratul Kahfi, dan ini pula yang menjadikan sebab nuzulnya surah Al-Kahfi. Dari sini kita tahu, ketika orang-orang musyrik datang kepada orang Yahudi, berarti zaman peristiwa Ashabul Kahfi itu di zaman agama Yahudi setelah wafatnya Musa, sebelum Isa. Sebab kalau seandainya peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Isa bin Maryam, tentu orang-orang Yahudi tidak punya maklumat tentang Ashabul Kahfi. Mereka tidak punya pengetahuan. Ketika mereka memiliki pengetahuan soal itu, maka para ulama beristimbat bahwa kejadiannya setelah Isa bin Maryam, setelah Musa alaihi salatu wassalam, dan sebelum Isa bin Maryam.